Adakah kesan-pesan nanti terhadap pemerintahan yang baru ini, pemilu pilkada serentak mungkin apa yang mau disampaikan, terus kemudian pemerintahan baru nanti yang diharapkan bagaimana? Ya, jadi ke depan tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa NKRI kita ini seksi betul, Nusantara kita ini seksi betul, pasti kekuatan global ya itu akan mencoba untuk menguasai sumber daya alam kita. Tadi sudah saya jelaskan bahwa mereka paham betul kalau ingin menguasai sumber daya alam kita, bagaimana caranya NKRI kita ini harus dipecah dulu, dan mereka paham betul kalau mau memecah NKRI ganti Pancasila dengan ideologi lain pasti akan pecah. Nah, untuk itu saya berharap nanti pemerintahan di bawah Presiden Prabowo ya, Presiden terpilih tahun 2024-2029, saya punya mimpi untuk bagaimana melaksanakan sekolah kebangsaan, sekolah Pancasila di seluruh desa se-Indonesia. Pemirsa New KNI TV dimanapun Anda berada, seperti kita ketahui besok tanggal 1 Oktober itu adalah hari kesaktian Pancasila. Senang sekali saya diberi suatu kehormatan untuk membicarakan tentang Pancasila ini dengan bukan pakar ya, sangat mengetahui sejarah tentang ideologi Pancasila ini. Bahwa ideologi Pancasila ini kan merupakan tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya ini sedang bersama dengan Haji Muhammad Idham Samawi. Saya kalau boleh diizinkan bilang Bung gitu ya. Boleh, sangat boleh. Ya, ini Bung Idham Samawi ini, dia adalah politisi senior Partai PDIP. Kami saat ini diberi kesempatan untuk sedikit bincang-bincang mengenai Hari Kesaktian Pancasila itu. Beliau adalah sangat menguasai sekali tentang sejarah Pancasila itu, awalnya bagaimana, kemudian sehingga menjadi ideologi bangsa kita. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Benar sekali, saya Idham Samawi, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan saya lahir dibesarkan sekolah di Yogyakarta. Nah, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, ya, saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian, khususnya anak bangsa ya, di Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa NKRI kita itu dipersatukan dari lebih 100 kerajaan. Sriwijaya, Majapahit, Demak, Pajang, Mataram, dan seterusnya. Dan masing-masing pemerintahan kerajaan-kerajaan di Nusantara kita ketika itu punya cara masing-masing melaksanakan pemerintahnya dengan caranya masing-masing. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1945 semua pemerintahan ini harus berhenti ya. Dan hanya ada satu pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pemerintah Republik Indonesia. Jadi tadinya itu 100 cara pemerintah, tiba-tiba harus berhenti dan hanya satu pemerintahan ya.
17 Agustus 1945. Dan perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, tadi kita dipersatukan lebih dari 100 kerajaan, kita dipersatukan lebih dari 700 budaya, kita dipersatukan lebih dari 700 suku, kita dipersatukan lebih dari 700 bahasa daerah. Dipersatukan menjadi satu negara, ya, satu pemerintahan, satu bahasa, ya. Luar biasa betul sekali, luar biasa betul. Silakan Anda cari di dunia ini, ya, negara, bangsa yang dipersatukan lebih dari 100 kerajaan tadi. Lebih dari 700 suku dan seterusnya. Dan istimewanya lagi, ya, saudara-saudara sekalian, jumlah pulau di Indonesia kita, di NKRI kita, jumlah pulaunya lebih dari 17.000. Ini saya berbicara di Yogyakarta. Yogyakarta ini Pulau Jawa. Pulau Jawa ini hanya salah satu pulau dari lebih 17.000 pulau yang ada di NKRI kita. Luar biasa betul. Nah, tanggal 17 Agustus tahun 2024 kemarin, kita memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Wilayahnya masih utuh, Sabang, Merauke, Miangas, Rote. Sabang itu batas Indonesia paling barat, Merauke batas Indonesia paling timur, Miangas batas Indonesia paling utara, Rote batas Indonesia paling selatan. Masih utuh, saudara-saudara sekalian. Nah, sementara banyak negara-negara, ya, apakah itu yang di Eropa itu Uni Soviet, apakah itu Yugoslavia, ya, mereka hanya dipersatukan hanya dari berapa kerajaan, dari berapa ratus, mungkin hanya kurang dari 300 suku, apalagi Yugoslavia kurang dari 30 suku, pecah menjadi 17 negara Uni Soviet. Yugoslavia pecah menjadi 7 negara. Nah, kita tadi saya sampaikan yang beragam sekali, dipersatukan lebih dari 100 kerajaan, lebih dari 700 suku, lebih dari 700 budaya, lebih dari 700 bahasa daerah. 17 Agustus tahun 2024 masih butuh wilayahnya dari Sabang, Merauke, Miangas, Pulau Rote, itu semua karena kita dipersatukan dengan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena kita dipersatukan dengan Pancasila. Saya merinding mendengar itu. Nah, kenapa kok hanya Pancasila yang mampu mempersatukan NKRI kita ini? Karena Pancasila kita ini digali oleh Bung Karno dan pendiri-pendiri bangsa ketika itu dari sedalam-dalamnya bumi Nusantara kita sendiri. Dengan kata lain bahwa Pancasila ini bukan ideologi impor. Ketika Pancasila ini digali oleh Bung Karno, oleh pendiri-pendiri bangsa ketika itu, di Nusantara kita sudah ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Di Nusantara kita ketika itu Pancasila digali, sudah ada budaya Batak, budaya Bugis, budaya Pasundan, budaya Jawa, budaya Papua, dan seterusnya. Dengan demikian, ya, Idam Samawi siap diskusi kalau perlu 30 hari 30 malam gitu, dengan siapapun juga yang berpendapat ketika Pancasila kita ini disandingkan dengan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, atau Pancasila ini disandingkan dengan budaya Batak, budaya Bugis, budaya Pasundan, budaya Jawa, akan terjadi benturan. Tidak akan terjadi benturan. Karena tadi saya katakan, digali dari bumi Nusantara kita sendiri, bukan ideologi impor. Dengan demikian, tadi tidak akan terjadi benturan. Hanya Pancasila yang mampu mempersatukan NKRI kita. Dengan demikian, Idam Samawi
siap pasang badan menghadapi siapapun juga yang mau mencoba mengganti Pancasila. Ya, hari ini Idam Samawi dan saudara-saudara sekalian makan dari hasil tanahnya Bumi Pertiwi. Dari tanahnya NKRI kita. Kita minum dari airnya Ibu Pertiwi. Dengan demikian, tadi kita semua harus berani pasang badan menghadapi siapapun juga yang mau mencoba mengganti Pancasila. Saudara-saudara sekalian, sekian ratus tahun yang lalu, negeri Belanda yang saimplik itu, kecil banget ya. Itu, datang ke Nusantara kita. Urusannya apa? Cengkeh, polo, merico, rempah-rempah. Hari ini rempah-rempah kita masih melimpah, luar biasa. Ketambahan gas, minyak, batu bara, emas. Nanti primadona dunia itu namanya nikel. Karena transformasi power plant, pembangkit listrik yang tadinya bersumber dari gas dan minyak, bertransformasi ke tenaga listrik yang bersumber dari baterai, maka ketergantungan pada nikel itu sangat tinggi sekali. Padahal lebih dari 40% nikel dunia itu ada di Nusantara kita. Dengan demikian saya ingin menyampaikan bahwa NKRI kita ini seksi banget. Iya. Mereka-mereka yang mau mencoba menguasai sumber daya alam kita, ya, itu mereka paham betul kalau ingin menguasai sumber daya alam kita, Indonesia, maka yang harus dilakukan harus memecah dulu NKRI. Nanti misalnya Papua merdeka atau Aceh merdeka, atau begitu sudah pecah NKRI, mereka akan leluasa masuk ke NKRI kita, menguasai sumber daya alam kita. Nah, mereka memahami juga, kalau ingin memecah NKRI, ganti Pancasila dengan ideologi lain, maka pasti NKRI akan pecah, sehingga mereka akan bisa masuk ke NKRI kita dan menguasai sumber daya alam kita. Dengan demikian tadi, saya ingin mengulangi lagi bahwa Idam Samawi siap pasang badan menghadapi siapapun juga yang mau mencoba mengganti Pancasila. Dan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini pula, dalam menyongsong Hari Kesaktian Pancasila, Pancasila kita sudah diuji beberapa kali. Iya, tapi terbukti bahwa sakti betul Pancasila kita. Nah, mari saiyek saiko kapti golong gilik rawe rantas malang putung, kita berholobis kontol baris menghadapi siapapun juga yang mau mencoba mengganti Pancasila. Terima kasih, selamat berjuang, mudah-mudahan kita semua selalu mendapat yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Itulah uraian dari Bung Idam Samawi saat kami temui di rumah kediamannya. Sangat berapi-api sekali, sangat menguasai sekali apa itu ideologi kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin begini, Bung, adakah kesan-pesan nanti terhadap pemerintahan yang baru ini? Kemudian pelaku PDI, saya lihat PDI itu partai yang sangat menjaga sekali ideologi, sangat menjaga sekali demokrasi. Mungkin pesannya apa terhadap saat ini kan pemilu pilkada serentak? Mungkin apa yang mau disampaikan? Terus kemudian pemerintahan baru nanti yang diharapkan bagaimana? Ya, jadi ke depan tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa NKRI kita ini seksi betul, Nusantara kita ini seksi betul, pasti kekuatan global ya, itu akan mencoba untuk menguasai sumber daya alam kita. Tadi sudah saya jelaskan bahwa mereka paham betul
kalau ingin menguasai sumber daya alam kita, bagaimana caranya NKRI kita ini harus dipecah dulu, dan mereka paham betul kalau mau memecah NKRI ganti Pancasila dengan ideologi lain pasti akan pecah. Nah, untuk itu saya berharap nanti pemerintahan di bawah Presiden Prabowo, ya, Presiden terpilih tahun 2024-2029, saya punya mimpi untuk bagaimana melaksanakan sekolah kebangsaan, sekolah Pancasila di seluruh desa se-Indonesia. Yang pesertanya itu kepala desa, pamong desa, LKMD, ketua RT, ketua RW, ya, di setiap desa tadi, untuk mereka, ya itu sekolah kebangsaan, sekolah Pancasila ini cukup hanya 2 hari. Tadi untuk memastikan, meyakinkan mereka, kenapa kok ketua RT, ketua RW, lurah, kepala desa, pamong desa, karena mereka ini yang setiap hari berkomunikasi dengan masyarakat. Untuk apa? Mereka dipahamkan bahwa NKRI kita nih, tadi saya katakan di depan tadi, dipersatukan lebih dari 100 kerajaan, lebih dari 700 suku, 700 budaya lebih, dan seterusnya. Dan itu semua, ya, hari ini masih butuh, tidak pecah dan seterusnya. Itu karena dipersatukan dengan Pancasila. Lalu bagaimana nanti ketua RT, ketua RW, kepala desa, pamong desa, ketika berkomunikasi kepada masyarakat, misalnya mereka punya kegiatan, kalau di DIY ini ada kegiatan namanya merti desa, ya, atau merti dusun. Itu bagian dari apa toh? Karena di desa itu panen pertaniannya tahun kemarin melimpah hasilnya. Nah, mereka ingin berterima kasih kepada Tuhan, ya, melakukan ritual merti desa. Mungkin ada yang wayangan dan sebagainya. Kenapa tidak dinarasikan? Kami sedang mengimplementasikan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, di mana kemarin hasil pertanian kami melimpah, masyarakat bersukaria, kami melakukan kegiatan matur nuwun kepada Tuhan yang Maha Esa lewat kegiatan itu, implementasi sila pertama Pancasila. Kenapa tidak dan saya yakin semua kegiatan budaya, seni dari Sabang sampai Merauke, Miangas, Rote yang baik, ya, pasti nyambung dengan Pancasila. Misalnya, suatu ketika ada angin puting beliung, lalu ada 3 atau 4 rumah di kampung kita, gentengnya kabur dan supaya miring, rumahnya miring mau roboh gitu. Lalu kepala desa melakukan inisiatif, kita gotong royong melakukan gotong royong memperbaiki rumah keluarga tadi. Ya, orang dibayar. Ya. Nah, kenapa tidak dalam pidato disampaikan kami sedang mengimplementasikan, ya, sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, karena ada warga kami yang kena musibah. Ya. Kami inisiatif ini bagian dari implementasi sila kedua Pancasila kita. Saya tadi sampaikan, nah setelah mereka ikut sekolah kebangsaan, sekolah Pancasila selama 2 hari, nanti mereka akan mampu mengidentifikasi kegiatan budaya, seni, dan sebagainya yang ada di desa dia, di kampung dia. Itu nyambungnya dengan sila keberapa di Pancasila. Pasti nyambung selama itu kegiatan yang baik. Demikian, nah ini mimpi saya, ya. Kemarin sudah saya deklarasikan, saya wali di desa di mana saya tinggal, Kelurahan Baciro ini. Ya, kepala desa, pamong desa, LKMD, ketua RT, ketua RW, saya hadirkan 2 hari sekolah kebangsaan, sekolah Pancasila. Antusiasnya luar biasa sekali. Nah, ini bagian dari kewajiban negara. Saya berharap pada saatnya nanti Pak Prabowo dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, bisa melaksanakan kegiatan ini, dan saya Idham Samawi siap untuk memaparkan konsep ini seperti apa,
tadi yang seperti saya sampaikan, bahkan sudah saya lakukan di kelurahan di mana saya tinggal, di desa di mana saya tinggal, Desa Bajiro, Kelurahan Bajiro. Ya, cukup ya. Ini saya masih ada acara. Ya, terima kasih, ya. Bung Idam. Ya. Saya ulangi lagi, jadi mimpi Bung Idam ini bagaimana nanti terhadap pemerintahan yang baru ini mengimplementasikan sekolah Pancasila. Nanti lebih lanjut pihak yang berwenang pemerintah bisa konsultasi dengan Bung Idam Samawi. Terima kasih kebersamaan hari ini. Semoga dan nanti semua rencana kerja sudah saya siapkan. Ya. Terima kasih, Bung. Ya. Semoga cita-cita nanti bisa direspon dari pemerintahan Prabowo Subianto. Selamat siang. Jaya selalu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merdeka. Merdeka. Ya, terima kasih, Bang.